Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali kita dalam sharing sirah, dalam kisah mengambil hikmah. Tibalah kita pada pembahasan di mana dakwah Nabi Shallallahu alaihi wasallam mulai berjalan setelah masa-masa pada saat penolakan dari beberapa keluarga besar beliau, ya. Namun bersamaan dengan itu beberapa level dari tingkatan masyarakat banyak diantaranya yang kemudian tertarik dengan ajaran agama ini dan kemudian masuk Islam, ya, lewat Abu Bakar As-Siddiq, dan kemudian beberapa langsung bertemu dengan Nabi dan mendapatkan informasi tentang kemuliaan atau ada informasi baru yang menarik, ya, dari beberapa kalangan masyarakat, mulai dari kalangan pengusaha, kalangan yang juga pada level pemerintahan pada saat itu dan sebagainya. Ada beberapa di antaranya, walaupun ya kalau dari sisi komposisi prosentase tentu kemudian masih lebih kecil, sangat kecil, ya, sekitar 60-an para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian mereka tertarik dengan ajaran agama ini. Nah, dalam perjalanannya kemudian, ya, penolakan masyarakat tentu bersamaan dengan banyaknya orang yang tertarik untuk masuk Islam, penolakannya ternyata juga mulai meluas. Seperti apa penolakannya? Ya, banyak di antaranya menyebut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ajaran barunya itu memecah belah kaumnya. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini ketika kemudian mulai mendengar apa saja kalimat-kalimat atau wahyu Allah yang disampaikan, itu disebut sebagai Muhammad sekarang menjadi tukang syair. Ketika kemudian adu argumen dengan para tukang syair dan kemudian tukang syair itu kalah, maka kemudian disebut Muhammad adalah mulai menjadi tukang sihir dan sebagainya, ya. Wah, Anda sudah terkena pengaruh sihirnya Muhammad dan sebagainya. Seperti itulah penolakan dari masyarakatnya. Sampai-sampai beberapa banyak dari para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, khususnya dari kalangan bawah yang tidak memiliki kedudukan yang relatif tinggi, atau kemudian tidak ada yang membackup, tidak ada yang membela dan membantunya, itu banyak kemudian diantara dari mereka yang masuk Islam itu disiksa diantara. Bahkan, ya, ada satu keluarga yang disiksa, ya, yakni keluarganya Amr bin Yasir, seorang sahabat Nabi dari kalangan bawah, ya. Kebetulan bapak ibundanya itu juga kemudian masuk Islam, ya. Bapaknya namanya Yasir bin Amir, ya. Ibundanya namanya adalah Sumayyah. Pada waktu itu setelah diketahui keluarga tersebut masuk agama Islam, maka orang-orang kafir Quraisy melakukan berbagai macam penyiksaan, sampai sekeluarga Amr bin Yasir itu diikat di pohon, di depannya ayah dan bundanya Yasir bin Amir dan juga Sumayyah itu kemudian disiksa, dan beliau, ayahnya ini menjadi syahid yang pertama sampai meninggal ayahnya, ya, dan ibundanya menjadi syahidah yang pertama, ya. Di depan mata dari anaknya itu ayah dan bundanya disiksa sampai kemudian menemui ajalnya. Pada waktu itu tentu Rasulullah SAW bersama dengan kaum muslimin belum memiliki kekuatan dan juga belum mampu untuk membantu atau bahkan sekedar menghalangi orang-orang kafir Quraisy pun belum mampu, ya. Maka setelah kemudian sampai meninggal dan Amr bin Yasirnya dipaksa untuk mengatakan Hubal, untuk mengatakan berhala-berhala dari orang-orang kafir Quraisy, ya. Beliau dengan sangat terpaksa, sudah tidak kuat lagi penyiksaan tersebut sampai melihat ayah dan bundanya wafat tadi, ya, meninggal menjadi syahid dan syahidah, itu akhirnya terpaksa untuk mengatakan Hubal. Nah, pada saat itu datanglah kemudian Rasulullah SAW bersama dengan beberapa sahabat, ya, setelah ditinggalkan oleh orang-orang kafir Quraisy, dan kemudian beliau mengatakan, sabrun ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Itu yang kemudian beliau bisa sampaikan, dan memang itulah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, lewat sabda Nabi SAW, sabarlah wahai keluarga Yasir, Allah telah menyediakan, menjanjikan kepada engkau surganya. Syahid pertama Yasir bin Amir dan syahidah pertama Sumayyah itu telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya. Nah, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah
peristiwa dakwah yang terjadi di Mekah, berbagai macam bentuk penolakannya. Karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentu sebagai nabi, sebagai pemimpin dari kaum muslimin, yang beberapa dari kaum muslimin sudah mulai banyak yang tertarik untuk masuk Islam waktu itu, ya, karena beliau belum mampu untuk membela dan menjaganya, beliau kemudian memberikan salah satu solusi dari khususnya orang-orang yang tidak memiliki pembela, tidak memiliki backup di Mekah, ya, ketika kemudian nanti disiksa atau kemudian nanti disakiti, disiksa, diolok-olok dan sebagainya, beliau sarankan untuk kemudian berhijrah. Kemana? Beliau sampaikan, hijrahlah ke Habasyah karena di sana ada raja yang adil, yakni Raja Najasyi, ya. Berangkatlah beberapa sahabat, ya, dalam dua gelombang hijrah ke Habasyah. Dalam rangka apa? Sekali lagi, dalam rangka untuk mempertahankan keimanannya, karena beberapa dari mereka belum mampu untuk kaum muslimin juga belum mampu untuk membentengi dan membela mereka bila terjadi penyiksaan dan juga disakiti atau bahkan kemudian ancaman bunuh dan sebagainya, ya. Berangkat atas perjalanan hijrah tersebut dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, ya. Pada waktu itu sempat orang-orang kafir Quraisy mengirimkan utusan untuk mendeportasi orang-orang muslim, orang-orang beriman yang hijrah ke Habasyah. Tetapi karena sebagaimana juga disampaikan oleh Nabi, Raja Najasyi dikenal sebagai raja yang adil, maka beliau kemudian melakukan check and recheck, melakukan cross check ketika ada informasi dari utusan kafir Quraisy tersebut, ya. Dan dihadapkanlah pasukan kaum muslimin yang telah diterima sebelumnya tadi, sementara orang-orang kafir Quraisy meminta untuk mendeportasi lewat juru bicaranya dan kemudian menjadi amir atau menjadi pimpinan dari muhajirin ke Habasyah tersebut, Ja'far bin Abi Thalib menyampaikan dengan sangat baik, ya, ketika diprovokasi oleh orang kafir Quraisy, ya, ini adalah orang yang memecah belah masyarakat, membawa ajaran baru yang memecah belah kaum kami, ya, karena itu dan mereka adalah orang-orang pemberontak dan sebagainya. Tolong untuk dideportasi, ya, kembalikan kepada kami. Setelah kemudian dihadapkan, ya, Ja'far bin Abi Thalib menyampaikan, inna kunna fi jahiliyatin wasar. Kata Ja'far bin Abi Thalib memberikan gambaran yang sangat tepat dan bagus. Kami dahulu dalam kondisi kejahiliahan dan keburukan, segala macam, membunuh anak wanita, ya, atau menguburkan hidup-hidup anak wanita, kemudian berbagai macam penyimpangan kemasyarakatan, penyimpangan akhlak, adab dan sebagainya disampaikan, ya. Dan datanglah kepada kami laki-laki yang kami kenal kejujurannya, amanahnya yang sangat baik, membawa ajaran agama yang menyatukan, memerintahkan kepada kami untuk menyambung silaturahim, untuk memberikan makan kepada anak-anak yatim, orang-orang fakir miskin, kemudian berbagai macam akhlakul karimah yang merupakan ajaran agama untuk mentauhidkan Allah dan sebagainya, ya. Atas pernyataan dan penegasan dari Ja'far bin Abi Thalib, maka kemudian Raja Najasyi menegaskan, ya, wahai utusan Quraisy, kembalilah engkau, ya, dan wahai orang-orang Islam, tenanglah untuk hidup di negeri kami, ya. Dijamin oleh Raja Najasyi untuk mendapatkan tempat yang terbaik dan jaminan keamanan di negerinya. Nah, inilah perjalanan hijrah ke Habasyah sampai 2 gelombang. Dan yang terjadi di Mekah, ya, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin masih terus berjuang dengan sangat baik. Ajaran-ajaran intinya di sana ada perintah untuk sholat sejak awal dari ajaran agama ini diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sudah ada sholat, ya. Di antaranya kemudian penegasan juga di dalam surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, ya. Sejak awal sekali perintah sholat itu ada di dalam perjalanan dakwah di fase-fase awal, ya, sampai nanti kemudian disempurnakan menjadi perintah sholat 5 waktu di peristiwa Isra Mi'raj. Ya, teman-teman semuanya,
dalam perjalanan perkembangan dakwah di Mekah itu sendiri, penolakan dan berbagai macam mereka yang kemudian tertarik untuk masuk Islam terus masih berlangsung. Ada tambahan lagi yang masuk Islam, tetapi kemudian penolakan, berbagai macam penolakan juga lebih variatif lagi. Macam-macam orang masuk Islam lebih luar biasa, tapi kemudian penolakan dan gangguan serta kemudian bahkan ancaman, kemudian juga penyiksaan dan sebagainya masih terus berlangsung. Ada peristiwa-peristiwa yang membersamai peristiwa-peristiwa besar. Misalnya ketika masuk Islamnya paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib. Ini peristiwanya sangat indah pada saat Rasulullah Muhammad SAW disiksa atau diganggu oleh Abu Jahal dan juga kawan-kawannya di depan Ka'bah. Waktu itu Hamzah bin Abdul Muthalib baru datang dari berburu. Ketika melihat keponakannya diganggu oleh Abu Jahal, maka kemudian rasa sebagai paman yang ada di dalam diri Hamzah bin Abdul Muthalib itu tumbuh untuk kemudian membela. Abu Jahal kemudian dipukul balik oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Abu Jahal sempat kaget, "Loh, kenapa engkau memukulku?" Ya. Kata Hamzah bin Abdul Muthalib, "Ketahuilah ya, ketika engkau mengganggu Muhammad, maka sesungguhnya ini mengganggu diriku, karena aku telah mengikuti ajaran agamanya." Di dalam sirah disebutkan, waktu itu sebenarnya Hamzah bin Abdul Muthalib belum masuk Islam, ya. Akan tetapi kecemburuan dan rasa kasihannya terhadap keponakannya yang diganggu dan disiksa oleh disakiti oleh Abu Jahal tersebut, kemudian beliau Hamzah bin Abdul Muthalib bermaksud untuk membela Rasulullah Muhammad SAW. Oke, setelah kemudian Hamzah bin Abdul Muthalib yang dikenal dengan singa padang pasir itu memukul Abu Jahal, maka Abu Jahal dan kawan-kawannya yang menyakiti Nabi itu sudah pergi. Setelah itu pergi, maka kemudian Rasulullah mendekatinya dan Hamzah bin Abdul Muthalib, "Loh, iya ya, saya tadi kok mengatakan sudah masuk agama Islam, padahal belum." Maka saat didekati oleh Nabi SAW, ya sudah sekalian, karena sudah kadung ngomong, ya, saya ikut agama Muhammad. Maka pada saat itulah kemudian Hamzah bin Abdul Muthalib bersyahadat. Ini peristiwa besar yang terjadi pertama. Yang kedua adalah, ya, dalam perjalanannya Rasulullah SAW tentu kemudian melakukan pembinaan kepada para sahabat yang sudah masuk Islam dengan intensif. Di mana beliau melakukan pembinaan untuk taklim, untuk mentarbiyah, membina para sahabatnya tersebut, itu adalah di rumah anak muda yang tidak diperkirakan oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, yakni di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Di sanalah beliau SAW menggembleng, mendidik, mentarbiyah, membangun jiwa dari para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain, ya. Maka ketika kemudian terjadi peristiwa besar juga di mana ada seorang yang permusuhannya kepada Rasulullah dan kaum muslimin sangat kuat. Siapa dia? Ibnul Khattab, yakni Umar bin Khattab. Beliau dikenal permusuhannya sangat berat, sangat luar biasa kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Sebab apa? Para ahli sejarah menyebut bedanya Abu Jahal dengan Umar bin Khattab. Kalau Abu Jahal itu karena kedengkiannya, ya, terhadap kerasulan Nabi dan dakwah Nabi, padahal tahu kalau Rasulullah itu adalah siddiq, amanah dan seterusnya, tahu, ya, dan bahkan tahu makna dari la ilaha illallah itu Abu Jahal juga tahu, ya, karena dia orang yang sangat cerdas, ya. Tetapi penolakannya kepada ajaran agama ini semata-mata, loh, kalau saya ikut agama Muhammad nanti sudah tidak jadi pemimpin lagi. Seperti itu, salah satu dari alasan terus untuk menolak ajaran agama. Sementara Umar bin Khattab beda. Penolakannya itu para ahli sejarah menyebutkan, ya, kenapa Umar bin Khattab itu menolak? Karena faktanya ajaran Muhammad itu menjadikan ada anak dan bapak itu bisa berpisah. Ada suami dan istri bisa berpisah. Yang satunya tetap dalam kafir Quraisy, yang satunya ikut agama Muhammad, ya. Jadi tidak ingin umat ini, masyarakat ini terbelah. Seperti itu, ya, penolakannya Umar bin Khattab. Sehingga di dalam kolbunya itu masih tersimpan kemungkinan besar untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kemudian beliau berangkat, siapa yang
memecah belah masyarakat seperti ikut ajarannya Muhammad dan sebagainya, aku akan hajar, aku akan siksa, aku akan bunuh, ya. Masyarakat kemudian melihat, Umar, kamu kok jauh-jauh nyari orang lain? Loh, emang kenapa? Lah, adikmu sendiri kamu nggak tahu ya? Adikmu sendiri udah masuk Islam. Loh, iya tak? Akhirnya datang dia ke rumahnya Fatimah Ibnul Khattab, bintil Khattab. Fatimah, adiknya Umar bin Khattab itu kemudian didatangi, ya, dan ternyata pada waktu itu beliau bersama dengan suaminya itu sedang belajar agama dan didapati sedang membaca dan belajar Al-Quran. Ada lembaran mushaf Al-Quran itu kemudian diambil, ya. Adiknya tidak berkenan, jangan ambil, kamu tidak berhak untuk itu. Tapi kemudian ketika beliau mau menampar misanannya, suami dari adiknya, itu kemudian adiknya yang kemudian segera di depan, ya, dan terkena wajah dari adiknya. Saat kemudian seorang Umar bin Khattab melihat, loh, kok adikku yang kena, dan kemudian sampai berdarah, maka hatinya mulai luluh, ya, kasihan, dan kemudian beliau akhirnya sempat mengambil lembaran Al-Quran dan membaca mushaf Al-Quran tersebut, ya, surat Toha. Tergeraklah hatinya untuk kemudian mau mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu beliau kemudian ditunjukkan rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Di sanalah kemudian beliau mau masuk rumah tersebut. Setelah mengetuk pintu, ya, di dalamnya ada para sahabat, ada Hamzah bin Abdul Muthalib dan sebagainya. Dilihat, loh, ini bin Khattab yang datang, bahaya ini, ya. Kata Hamzah bin Abdul Muthalib, baiklah, kalau dia mau macam-macam, biar saya yang hadapi. Tapi kalau dia bermaksud baik, maka kita akan terima dengan baik, ya. Maka benarlah ketika kemudian dibukakan pintunya, saat itu kemudian Rasulullah SAW siap untuk menghadapinya juga, ya. Ternyata Umar bin Khattab segera kemudian memeluk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di hadapan Rasulullah Muhammad SAW lah Umar bin Khattab menyatakan Islamnya, bersyahadat. Bertakbirlah semua para sahabat pada waktu itu. Setelah itu peristiwa perjalanan dakwahnya menjadi ada perubahan besar dalam perjalanan dakwah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Umar, wahai Nabi, bukankah kita ini di dalam jalan kebenaran? Iya. Kalau demikian, mengapa kita sembunyi-sembunyi? Karena memang sebelumnya dakwahnya masih sembunyi-sembunyi. Setelah kemudian masa masuk Islamnya Umar, waktu itulah kaum muslimin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dakwah secara terang-terangan. Fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, ya, berdakwahlah. Itulah peristiwa dalam tanda kutip demonstrasi pertama kaum muslimin. Dua pasukan, yang satu dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, satunya dipimpin oleh Umar bin Khattab, berjalan menuju kepada Ka'bah. Dan sejak itulah kemudian kaum muslimin mulai banyak yang berani untuk sholat, membaca Al-Quran di depan Ka'bah dan didengar oleh sekian banyak orang. Walau untuk itu ancaman, kemudian siksaan dan sebagainya masih berjalan. Teman-teman semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melompat pada peristiwa yang juga luar biasa, ya. Karena dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi bersama dengan kaum muslimin, para sahabat ini mulai mendapatkan respon yang sangat baik dari masyarakat. Maka orang-orang kafir Quraisy akhirnya mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memblokir, ya, dakwah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Ya, dengan cara diboikotlah akhirnya semua kaum muslimin, bahkan kemudian Bani Abdul Muthalib, Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib itu diboikot. Selama berapa? Selama 3 tahun. Akhirnya kaum muslimin dan juga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib itu kemudian menyingkir di Syi'ib Abu Thalib, ya. Selama 3 tahun mereka diboikot, sampai-sampai kaum muslimin digambarkan di sana mengalami kesusahan, ya, karena tidak boleh berinteraksi, perdagangan, pernikahan dan sebagainya dengan luar, ya.
Dan boikot yang terjadi selama 3 tahun itu pula lah yang kemudian mengantarkan, salah satunya adalah wafatnya istri beliau Khadijah radhiyallahu anha, dan juga beberapa waktu kemudian ya, di riwayat itu hampir bersamaan lah, yang pasti di tahun ke-10 kenabian. Di tahun ke-10 kenabian Abu Thalib wafat, dan juga kemudian istri beliau Khadijah radhiyallahu anha juga wafat. Pada wafatnya beliau berdua ini kemudian para mu'arrikh, para ahli sejarah menyebutnya sebagai Amul Husni, tahun kesedihan. Dan masya Allah wa subhanallah, di tahun kesedihan inilah ya kemudian Rasulullah SAW mendapatkan hadiah, hiburan, dan penguatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah peristiwa besar, yakni peristiwa maha dahsyat perjalanan Isra Mi'raj. Seperti apa? Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan sharing sirah berikutnya. Semoga bahasan kita bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.